kita Nabi besar Muhammad SAW, dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama kami menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu karena sedianya kami hadir ke pukul 09.00 tetapi baru sampai dan baru tiba di Balai Desa Sutro pukul 10 kurang lebih, jadi molor 1 jam. Oleh karena itu mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya, dimaafkan ya Bapak Ibu semua. Kalau sudah dimaafkan alhamdulillah, berarti kita impas. Kita impas ya kan. Nah, tidak ada dusta di antara kita, atau tidak ada dosa di antara kita. Ya, kira-kira begitu Bapak Ibu semua. Kemudian yang selanjutnya ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh jajaran yang ada di dalam PPK dan juga yang lainnya. Jadi konteksnya pada hari ini sebenarnya kalau dilihat dari acaranya adalah monitoring, tapi sejatinya saya ke Sempro ini sebenarnya pulang kampung. Ya, karena nggak jauh lah tetangga desa sebenarnya. Saya pulang kampung. Asli saya di Bunda, Pak. Ya, asli saya di Bunda, kan masih kecamatan ya, masih satu kecamatan, itu kecamatan Palimanan. Jadi ya begitu pulang kampung lah, pada Palimanan ya. Nah, makanya saya punya pantun nih buat berpantun di kecamatan Palimanan, khususnya desa Kedua. Ya, jadi nanti Pak Ketua harus juga bisa pantun. Ya. Kalau saya pantun nanti dibalas sama Mas. Ya. Pantunnya begini. Ya. Ning pinggir kali sampai mana? Ya. Ya kan? Wadah berkat sih dong. Ya kan? Jadi, nah, ning pinggir kali pakai panganan. Wadah berkat sih dong. Wahai Pak Kali Desa Sempro Palimanan, mana semangatnya dong? Nah, memang semangat itu perlu ya Bapak Ibu semua. Tapi sekali lagi, saya juga bingung juga mau ngomongnya dari mana. Awalnya tadi cuma ngomong apa, gitu kan? Tapi saya coba ingin bercerita saja, mungkin cerita-cerita ini atau kisah-kisah ini juga pernah Bapak Ibu dengar ketika Bapak Ibu semua respect misalkan sekiranya masih pada saat duduk di bangku madrasah atau di bangku SD. Ya, masih dengar atau masih ingat kisahnya Nabi Musa? Ada yang masih ingat nggak kisahnya Nabi Musa? Nah, karena nanti ini akan ada kaitannya dengan tugas dari Bapak Ibu semua. Jadi pada saat Nabi Musa dewasa, Nabi Musa itu kan meninggalkan Mesir ya, yang mana beliau dibesarkan di Mesir ya, Nabi Musa ini. Kemudian dia berjalan sampai pada negeri Madian. Di negeri Madian itu kan akhirnya meminta bantuan Nabi Shu'aib. Betul. Israel yang ada di Mesir atas ketertindasan dan seterusnya, ya, ingin menegakkan sebuah kebenaran. Tapi kemudian sampai di dalam perjalanan sebelum sampai ke Mesir, ya, di dalam sebuah tempat di situ ada bukit namanya Bukit Tursina. Melihat kobaran api kemudian didekati, yang semakin padat, semakin terang. Disitulah kemudian Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian turunlah wahyu yang sering kita dengar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirnya yang semula niatnya adalah ingin nasionalisme, menegakkan kebenaran, ya, kemudian ditambah dengan tugas berikutnya adalah sama, substansinya sama, menegakkan kebenaran adalah Tuhan pada saat itu. Lalu berangkatlah ke sana dengan bekal Rabbi shrah li sadri, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang arti secara bebasnya adalah bahwa ketika nanti yang disampaikan kepada masyarakat ataupun kepada kaumnya itu, ya, yang pertama dia tidak akan keluh lidahnya ketika menyampaikan sebuah kebenaran itu. Yang kemudian yang kedua bisa dipahami apa yang disampaikan, ya, yang kemudian yang terakhir sehingga orang bisa mengikuti apa yang dia sampaikan. Kira-kira gambaran umumnya daripada makna Rabbi shrah li sadri seperti itu. Ya, dibukakan
lapangkan dadanya, kemudian lidahnya tidak penuh ketika disampaikan, kemudian orang yang disampaikan itu bisa memahami apa yang kita sampaikan. Nah, selanjutnya kemudian sudah masuk ke dalam Mesir, kemudian melakukan misi-misi dan tugas-tugas mulia tersebut. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dari sekelumit kisah itu apa yang bisa Bapak Ibu dapatkan dalam konteks Bapak Ibu sebagai pantali? Ada nggak korelasinya? Secara substantif, ada nggak? Ada Bapak Ibu? Ada. Yang pertama apa? Pantali ini adalah ujung tombak dari tahapan penyelenggaraan pemilu. Terkait apa? Terkait data. Data apa? Data pemilih. Data pemilih. Ya. Yang Bapak Ibu pegang di dalam DP4, ya, itu kan adalah data awal. Data awal Bapak Ibu untuk apa? Untuk menguji kebenarannya, untuk mencari kebenarannya, untuk menegakkan kebenarannya. Kebenaran apa? Kebenaran data yang ada di DP4 itu, ya kan? Caranya bagaimana Bapak Ibu semua? Ya Bapak Ibu harus door to door, didatangi itu, ya, yang ada di dalam DP4 itu. Apakah betul yang ada di dalam DP4 itu adalah pemilih yang sudah memenuhi persyaratannya? Ya kan Safi? Betul itu. Ya, jadi tugas Bapak Ibu sama dengan tugas-tugas yang sangat mulia. Secara substantif sama seperti tadi kisahnya Nabi Musa, untuk mencari sebuah kebenaran, menegakkan sebuah kebenaran tentang data pemilih yang Bapak Ibu pegang dalam bentuk form DP4 atau daftar pemilih. Kan jembat, karena datanya kan di Robinson 3, ya kan? Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu persiapkan dalam konteks itu. Ya, karena ini bagian dari ingin menguji sebuah kebenaran data pemilih, sebuah kebenaran tentang apa yang Bapak Ibu pegang di dalam form tersebut, maka Bapak Ibu harus pastikan betul, ya, Bapak Ibu melaksanakan itu dengan baik. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu persiapkan. Sudah disampaikan mungkin pada saat di-tag oleh PTS, tapi ini bagian dari kita mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu. Sing arane wong kadang akeh lalene. Ya Bapak Ibu, ya kan? Akeh lalene. Ya. Kang Biska saja banyak dengan saya. Ya, kalau dalam konteks ilmu manajemen Bapak Ibu, kan ada namanya planning, ya kan? Planning itu adalah perencanaan. Perencanaan itu adalah bagian dari persiapan kita untuk melaksanakan sesuatu. Jadi di dalam perencanaan harus ada unsur persiapan terlebih dahulu. Ya, persiapan apa? Bapak Ibu sudah pegang data, ya kan? Sudah pegang data. Ada kurang lebih, ada yang dapatnya 256, ada yang dapatnya di bawah itu, ada yang dapatnya di atas itu. Tapi tidak sampai di atas 300. Ya, yang kedua, dipastikan tidak ada yang sampai 300 kan? Nah, kalau ada sampai 300 ini berarti dapatnya kurang kopi ya. Kurang kopi. Gitu. Artinya Pak Ketua supporting kopi sama rokoknya kurang. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya Bapak Ibu cek itu di DPT, ya, yang ada di dalam DP4 itu. Yang pertama tentu yang persiapannya Bapak Ibu baca dulu tuh, ya, Bapak Ibu baca mana, ya. Kalau misalkan sudah ketemu, oh berarti saya harus ke blok ini dulu. Lalu dari situ di mapping, blok itu ada berapa, ya kan? Blok tersebut ada berapa? Di mapping lah sama Bapak Ibu. Nah, jangan dan lebih baik Bapak Ibu koordinasi dengan RT RW. Itu jauh lebih baik. Karena RT RW atau kadus ataupun apa istilah sebutan lainnya memahami orang-orang yang ada di dalam wilayah tersebut. Walaupun Bapak Ibu itu orang sekitar, karena kan basisnya TPS. Tetapi sebagai warga yang baik, karena di situ ada ibaratnya yang punya wilayah, ya maka koordinasi menjadi penting dan menjadi hukumnya wajib. Ya, pasti. Ya, karena honor itu pasti. Ketika sudah tanggalnya pasti barang akan turun. Iya, pasti akan cair. Ya itu pasti.
Ya kan? Maka oleh karena itu, karena yang sudah pasti, jangan Bapak Ibu tunggu-tunggu. Ya, jangan Bapak Ibu tunggu-tunggu karena sudah pasti datang. Jadi nggak perlu ditunggu. Ya. Nah, apa yang perlu Bapak Ibu tunggu? Yang perlu Bapak Ibu tunggu adalah tadi Bapak Ibu melaksanakan tugas ini penuh dengan keikhlasan. Ya, penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan semangat. Karena tadi ya honor sudah pasti tunggu, tapi kalau Bapak Ibu niati konteks pekerjaan ini penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan keikhlasan, penuh dengan pengorbanan, saya yakin akan ada wayar suku min haitsulah yahtasib. Apa itu? Akan datang rezeki dari arah yang tidak terduga. Soal honor sih pasti ngintil, ya wis pasti kalau itu sih. Tapi kalau tadi Bapak Ibu kerjanya hanya karena honor, ya nggak akan ada wayar suku min haitsulah yahtasib. Soalnya olinya lo honor baik, pengen oli honor atau pengen honor-honorannya. Nah, kalau pengen dua-duanya, sudah, yang honor tidak usah Bapak Ibu pikirkan, karena itu pasti datang. Ya, yang Bapak Ibu pikirkan, niatkannya adalah bekerja penuh dengan keikhlasan, bekerja penuh dengan pengorbanan, bekerja penuh dengan tanggung jawab. Yakin, ya, yakin deh. Alhamdulillah. Ya, ini saya kuatkan. Ketika Bapak Ibu yakin, ya pasti Bapak Ibu akan mendapatkan apa yang Bapak Ibu inginkan. Ya, wa kullu man lam yattaqin lam yattafiq. Sapa wong sing ora yakin maka ora oleh manfaat. Tapi karena Bapak Ibu yakin, berarti Bapak Ibu akan mendapatkan sebuah kemanfaatan. Allahumma amin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.